Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Alfi Al-Bukhari, mahasiswa program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi kelas 1A Manajemen Dakwah dengan NIM 12513200012. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan proses dan interaksi sosial untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar sosiologi, yang dimana saya ditugaskan untuk membuat video untuk menyampaikan materi sesuai dengan RPS yang telah disediakan oleh dosen saya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke materi pembahasannya. Ngomong-ngomong soal interaksi sosial, sebenarnya interaksi sosial itu apa sih? Jadi teman-teman, interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik yang dinamis dan melibatkan kontak sosial atau hubungan awal dan komunikasi, pertukaran informasi dan makna antara dua orang pihak atau lebih. Kemudian ada beberapa bentuk-bentuk daripada interaksi sosial teman-teman. Setidaknya di sini ada dua bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu interaksi sosial asosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang bersifat positif dan mengarah pada kesatuan, persatuan, serta kerjasama di antara individu ataupun kelompok dalam sebuah masyarakat. Proses ini biasanya ditandai dengan upaya-upaya seperti halnya kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan teratur. Kemudian yang kedua ada yang namanya interaksi sosial disosiatif, yaitu sebuah bentuk hubungan sosial yang cenderung lebih mengarah kepada konflik, perpecahan, dan perlawanan antar individu atau kelompok, bukan pada kesatuan. Proses ini biasanya memicu ketegangan dan ketidaknyamanan yang dapat berujung pada perselisihan, pertentangan, atau bahkan kekerasan, dan seringkali dipicu oleh perbedaan nilai, tujuan, ataupun kepentingan. Dan kemudian teman-teman, ada beberapa tahapan terjadinya proses interaksi sosial. Di antaranya yang pertama, kontak sosial, yaitu awal mula adanya hubungan antara individu ataupun kelompok. Biasanya terjadi sebuah pertemuan atau awal mulai dalam percakapan. Kontak sosial antara individu dengan individu ataupun antar individu dan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Lalu yang kedua yaitu komunikasi, terjadinya proses pesan atau informasi yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan secara langsung, tatap muka, ataupun melalui media-media tertentu seperti halnya melalui handphone, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya tindakan sosial teman-teman. Setelah adanya kontak sosial dan komunikasi, muncullah sebuah tindakan yang menunjukkan adanya timbal balik, tujuan, dan kesepakatan bersama. Kemudian teman-teman ada beberapa yang menjadi faktor pendukung utama terhadap terjadinya suatu proses interaksi sosial. Mau tahu apa? Oke teman-teman, jadi ada 6 tahapan atau faktor pendorong utama dari interaksi sosial ini. Yang pertama yaitu imitasi teman-teman, yaitu meniru atau mencontoh perilaku, sikap, atau penampilan orang lain. Misalnya contohnya itu seperti halnya gaya dalam berpakaian. Lalu yang kedua ada yang namanya sugesti teman-teman. Sugesti di sini adalah pengaruh pandangan atau pendapat seseorang kepada orang lain yang diikuti tanpa adanya berpikir terlebih dahulu. Seringkali dari figur orang yang berwibawa teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu identifikasi, sebuah keinginan untuk menjadi sarana, menjadi sama atau identik dengan orang lain, bahkan meniru kepribadiannya secara lebih mendalam. Kemudian ada yang namanya simpati. Simpati di sini adalah perasaan tertarik dan merasa seolah-olah berada dalam kondisi orang lain, namun lebih fokus pada perasaan diri sendiri. Yang kelima ada yang namanya empati, sebuah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain secara nyata. Bisa kita bilang kita tuh sama-sama ikut merasakan kesenangan, kesedihan, ataupun rasa sakit yang orang lain rasakan. Kemudian ada yang namanya yang terakhir, yang keenam yaitu motivasi. Motivasi di sini adalah sebuah dorongan atau stimulus yang diberikan untuk mendorong seseorang melakukan sesuatu secara rasional demi mencapai sebuah tujuan. Sebagainya, teman-teman pasti agak sedikit bingung bagaimana sih contoh-contoh daripada interaksi sosial itu. Sebenarnya interaksi sosial ini teman-teman pasti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang berupa contoh-contohnya seperti kita berbicara dengan teman kita,
ketika ibu membeli gula di pasar, ketika kita sekeluarga makan bersama, ketika dosen, guru mengajar kepada siswanya. Nah, itu juga merupakan daripada interaksi sosial teman-teman, yang dimana adanya kontak sosial, komunikasi, dan timbal balik antara satu dengan yang lain teman-teman. Bisa berupa dengan individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, tergantung daripada konteksnya masing-masing. Yang dimana interaksi sosial ini pasti akan selalu kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mungkin kita hidup tanpa adanya interaksi sosial. Kita pasti akan selalu merasakan ada namanya interaksi sosial. Mungkin dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan pertemanan kita, atau lingkungan belajar mengajar yang kita lakukan. Jadi teman-teman dapat sama-sama kita simpulkan bahwa interaksi sosial ini adalah suatu proses pertemuan antara individu maupun individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok, yang dimana mereka saling melakukan yang namanya timbal balik dalam hal komunikasi, mau komunikasi secara langsung ataupun komunikasi melalui media-media tertentu. Dan interaksi sosial ini bisa mengarah kepada hal yang positif maupun kepada hal yang negatif. Yang positif itu seperti halnya interaksi sosial asosiatif, dan bisa juga kalau itu negatif maka akan menjadi interaksi sosial yang disosiatif teman-teman. Mungkin demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga sedikit pemahaman yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi teman-teman untuk sama-sama memahami mengenai apa itu interaksi sosial dan bagaimana terjadinya sebuah interaksi sosial teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.